Shalom adik-adik. Shalom Kak. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Wah, luar biasa nih adik-adik. Pasti udah nungguin kakak-kakaknya di rumah deh. Pasti ya. Pede banget. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita tepuk Yesus dulu ya. Kayak udah lama nih gak pernah kita tepuk Yesus. Oke, ayo 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus dahsyat. Iblis. Wah, luar biasa nih adik-adik. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Kak Ica. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Engkau telah kumpulkan kami untuk kami beribadah. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, berkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tutup bungkus kami dalam naungan-Mu ya Bapa. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, luar biasa. Kita mau nyanyi lagu yang pakai gaya. Jadi adik-adik harus berdiri dulu ya supaya semangat. Oke. Iya dong. Harus pakai gaya ya. Oke. Kita angkat lagu pujian King Kong badannya besar. Ayo Kak. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, todong teot tedung teot. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira, Gloria, haleluya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Udah capek ya? Oke, boleh duduk adik-adik ya. Sebelum kita akan memulai firman Tuhan, akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diceritakan oleh Kavina, kita akan angkat lagu pujian Bapakku, ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas pimpinan penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Bila Tuhan yang memimpin menyertai kami, ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi Kavina Tuhan yang akan menceritakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang diceritakan oleh Kavina boleh tertanam di hati kami dan berbuah lebat Tuhan.
Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Ya ampun, kalian udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng, udah wangi. Yo ampun, kakak seneng deh ketemu sama kalian lagi di rumah kalian masing-masing dalam ibadah online sekolah minggu. Udah siap kan dengerin cerita tentang Alkitab? Alkitabnya udah disiapin belum? Yuk disiapin dulu, kita tetap mau buka dalam kitab Mazmur seperti minggu-minggu kemarin. Yang pembacaan kita kali ini adalah Mazmur 2 ayat 1 sampai 6. Di situ bisa kalian baca sama mama sama papa, bisa bantu untuk setiap adik-adik dapat membukanya biar kita bisa baca bersama-sama. Sudah semuanya ya? Sudah kalian baca kan? Kakak mau tanya nih sekarang, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Ada yang tahu nggak jawabannya? Iya, betul. Yang menciptakan langit dan bumi dan semesta ini adalah Tuhan. Dari tangannya lah dibentuk semuanya, segala ciptaannya. Ada yang tahu nggak sih hari pertama tuh Tuhan nyiptain apa? Ada yang masih ingat kan? Dengan hari penciptaan Tuhan. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 4, 5, 6. Akhirnya yang ketujuh Tuhan beristirahat. Hari yang pertama itu diciptakannya lah siang dan malam. Hari keduanya adalah cakrawala. Hari ketiga laut, daratan, dan pepohonan. Hari keempat matahari, bulan, bintang. Hari kelima burung dan ikan. Hari keenam ternak dan binatang juga adalah manusia. Baru hari ketujuhnya Tuhan Allah beristirahat. Segala sesuatu diciptakan sama Tuhan. Sudah pasti semuanya diatur sama oleh Tuhan juga. Termasuk hidup dan matinya manusia, Tuhanlah yang menentukan. Di Mazmur Daud pun juga menyadari bahwa Tuhanlah yang menciptakan semuanya, bahwa kita nih manusia juga termasuk ciptanya Tuhan. Kalau kita kayak contohnya misalkan siapa penemu, itu penemu bukan pencipta, karena segala sesuatu yang menciptakan itu adalah Tuhan. Kita manusia hanya bisa menemukan, misalkan menemukan handphone, mobil atau kereta api, kayak gitu-gitu semua disebutnya adalah penemu bukan pencipta, karena yang menciptakan adalah Tuhan. Nah, adik-adik, kalau semuanya diciptain sama Tuhan, boleh gak sih kita sombong selagi kita hidup di bumi ini? Kira-kira pantas gak sih kalau kita sombong sama teman kita? Ya aku dong, mainan aku lebih banyak, followers aku lebih banyak daripada kakak gak ada followers. Ya iyalah, kakak gak punya sosial media. Kalau adik-adik tuh keren-keren semuanya, pinter-pinter. Terus kira-kira menurut adik-adik kayak gitu, pantas gak sih kita masih mau sombong? Padahal kan kita tahu yang menciptakan seluruh bumi dan isinya ini adalah Tuhan. Sampai di Mazmur itu juga kalau ada penguasa di bumi nih diceritakan kalau dia mau ngelawan Tuhan tuh itu cuma sia-sia doang. Contohnya seperti Menara Babel yang mau dibangun tinggi, dia mau mencapai katanya dia mau mencapai surga. Tapi ternyata Menara Babel dihancurkan Tuhan begitu aja. Gak ada yang bisa menyamai Tuhan gitu. Semuanya sia-sia gitu. Alkitab tuh berkata Tuhan yang melihatnya dari sorga tuh jadi ketawa gitu. Gimana? Tuhan yang nyiptain, terus kita manusia juga diciptain sama Tuhan. Kita mau sombong. Ya Tuhannya ketawa di surga. Ya ampun, ngapain sih kamu sombong? Kan kamu yang nyiptain aku. Gitu kata Tuhan. Malu kan? Makanya kita mulai dari sekarang nih adik-adik, siapa yang suka masih sombong, coba dihilangkan biar gak diketawain sama Tuhan loh. Karena kesombongan kita tuh gak ada apa-apanya. Juga kalau kita sombong dan angkuh pasti akan direndahkan sama Tuhan. Kakak juga mau cerita nih pengalaman. Adik-adik mungkin juga pernah, papa atau mama kalian mesen makanan lewat pesan antar dari aplikasi, ya kan? Dari restoran sampai ke rumah kita. Nah di situ kan kita lihat
bahwa si drivernya yang membawa makanan dari restoran ke rumah kita itu kelihatan dia jalannya lewat jalan Mawar, padahal kita ada di jalan Anggrek. Dia jalannya malah muter. Kadang-kadang suka kan pernah lihat, kakak pernah punya pengalaman begitu. Kakak lihat, ya ampun abang bukan lewat situ rumah saya. Itu tuh jalan buntu, kenapa abang lewat situ? Akhirnya abangnya puter balik lagi. Yang semestinya cuma 5 menit nganternya, karena abangnya muter-muter gak tahu jalan. Mungkin dia juga gak ngeliatin aplikasinya, di situ ada petanya. Jadi dia muter-muter bisa sampai 15 menit. Karena salah jalan, gak mau ngeliatin petunjuknya gitu. Kakak yang ngeliat dari aplikasi handphone, aduh mestinya udah nyampe, udah deket lagi nyampe, dia malah mesti muter lagi karena dia salah jalan. Kira-kira tuh kayak kita tuh kayak gitu. Kalau kita sombong, kita gak mau dengerin firman Tuhan, gak mau baca Alkitab, gak mau berdoa, gak mau memuji Tuhan tuh kira-kira tuh kita tuh kayak driver yang pesen makanan itu tapi gak mau ngeliatin petanya. Alhasil kita gak nyampe ke tempat tujuan kan, yang ada jadinya muter-muter ngabisin bensin gitu. Sama Tuhan yang ngeliat juga, ya ampun udah sih gak usah sombong, kan aku yang nyiptain kamu. Dunia, bumi serta isinya, alam semesta ini tuh ciptaannya aku, ini semua miliknya aku kata Tuhan. Jadi kita udah gak boleh sombong lagi ya adik-adik. Mulai sekarang kita mau belajar bahwa apa yang kita terima saat ini semuanya itu adalah pemberiannya Tuhan. Semuanya itu karena kebaikannya Tuhan. Karena Tuhan baik sama kita, bahkan janji-janjinya Tuhan juga melimpah dalam hidup kita, itu semua karena kebaikannya Tuhan. Ya kan? Banyak yang Tuhan sediakan dalam hidup kita semua karena kasihnya Tuhan. Semata-mata karena Tuhan baik dalam hidup kita. Sudah pastinya kita sebagai anak-anaknya Tuhan juga kita harus berbuat baik kepada orang lain. Yang pertama, kita gak boleh sombong dulu, gak boleh angkuh, karena sewaktu-waktu pasti Tuhan akan merendahkan adik-adik. Belajar yuk supaya jangan mau dibikin malu atau direndahkan hanya karena kita sombong. Padahal sombongan itu semuanya itu pemberian yang kita punya nih adalah miliknya Tuhan. Kan juga ada di perintahnya Tuhan juga, kita gak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Kita juga gak boleh menginginkan apa yang menjadi miliknya orang lain itu dalam hati kita. Itu kan jadi iri dengki juga jadinya, ya kan? Salah satu yang Tuhan Yesus tidak inginkan dalam hidup kita. Karena yang Tuhan Yesus inginkan seperti kemarin-kemarin kakak cerita, itu adalah 9 buah roh yang terjadi dalam hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan. Di situ nggak ada kan Tuhan menginginkan supaya kita sombong, supaya kita angkuh. Ya kan? Yuk kita mau belajar, karena kakak yakin dan percaya setiap dari kalian itu gak ada yang sombong. Kalian pasti berbaik hati dengan sesama, kalian pasti mengasihi sesama, kalian punya kesabaran terhadap sesama kalian. Terlebih-lebih juga kalau sama adik atau kakak kalian juga gak boleh saling sombong. Aku nih anak pertama, pasti aku yang lebih disayang sama papa mama aku. Ya enggak lah, pasti sayangnya papa mama kalian itu rata semuanya. Gak cuman ke anaknya yang satu, misalkan ke adik kalian yang paling kecil, aku nih yang paling disayang. Enggak, semuanya sama. Seperti Tuhan menciptakan kita, bumi dan serta isinya itu semua kan sama, untuk kita semua nikmatin sama-sama. Yuk, sampai di sini dulu ya ceritanya. Tapi kakak gak mau bosen nih ngingetin kalian supaya tetap baca ayat hafalan kalian di rumah. Di situ ada, diambil dari Yesaya 45 ayat 9. Tapi yang 9a-nya aja. Di situ ditulis, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Tahu gak sih kalian kalau beling periuk itu loh yang tanah liat yang dibentuk. Terus dibentuk sama orangnya, sehingga jadi misalkan jadi vas bunga, jadi gelas, atau jadi ya barang-barang keramik-keramik yang bagus. Itu kan juga dibentuk sama si pembentuknya.
si tanah liatnya nggak bisa berbuat apa-apa. Wah, aku maunya nggak mau jadi gelas, aku maunya jadi piring yang bagus. Nggak bisa, semuanya itu dibentuk sama si pembentuknya, karena si tanah liat kan juga nggak punya tangan. Sama seperti ayat hafalan kita, buka lagi ya di Yesaya 45 ayat 9a. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, dia tidak lain dari beling periuk saja. Nah, itu mengingatkan supaya adik-adik tidak sombong, tapi selalu rendah hati dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Tidak menyombongkan diri di hadapan Tuhan, tidak menyombongkan diri kepada siapapun. Tapi sebaliknya kita selalu memuliakan Tuhan, Sang Pencipta kita. Yuk, kita mau lipatkan tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sore ini Tuhan, yang mengingatkan kami lagi bahwa kami tidak boleh sombong, kami tidak boleh angkuh di hadapan Engkau, di hadapan sesama kami. Tapi kami mau selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kami mau rendah hati di hadapan Engkau, karena kami sadar bahwa apa yang kami terima saat ini, apa yang kami punya, semuanya hanya pemberian daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau memberikan kami orang tua yang begitu mengasihi kami. Engkau memberikan kami keluarga yang begitu damai sejahtera di dalamnya Tuhan. Kami mau bersyukur untuk sekolah yang Tuhan berikan. Kami mau bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu mengalir dalam hidup kami. Engkau juga mau memberkati Tuhan untuk setiap orang tua yang mendampingi anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat-Mu mengalir kepada setiap orang tua, sehingga kami dapat mengajarkan bahwa anak-anak kami harus selalu seturut dan segambar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami sore ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang cinta Tuhan Yesus katakan sama-sama, amin. Sampai di sini dulu ya kita sekolah minggunya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kita mau tutup ibadah sekolah minggu. Kita menyanyikan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya jumpa minggu depan lagi. Dadah, shalom.